Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apa yang kita syukuri adalah apa yang kita terima dan kita rasakan. Tapi marilah kita sekarang mensyukuri juga apa-apa yang tidak kita minta dan tidak kita rasakan, yaitu kesehatan jantung kita yang sampai sekarang masih bagus, amin. Kesehatan limpa, empedunan hati kita masih bagus. Di saat 3 hari yang lalu ada orang yang limpanya pecah sampai meninggal. Dia itulah Pak Jarod, Satpam RW RT 2. Pecah limpa, Pak, di Fatmawati. Jadi sehingga kita langsung ketika mendengar itu berkata, alhamdulillahilladzi afani mimma btaraka bihi wa fatulani ala kasriman al-khatafila. Kalau bisa ya Allah, kalau bisa matikan saya dalam keadaan iman, amin. Matikan kita semua itu dalam keadaan lagi belajar agama, amin. Atau matikan kita dalam keadaan tidur yang tenang, amin. Enak, Pak, nggak nyusahin orang. Jangan minta mati di pinggir got, Pak, langsung ditendang. Ya, semoga kita semua husnul khotimah lah, amin. Itu harapan kita. Soalnya udah kuburan adalah manzilah pertama dari manzilah akhirat. Selamat di kuburan, Bapak selamat di sana. Nggak selamat di kuburan, udah deh, tinggal tunggu tanggal mainnya, siap-siap digebuk di padang mahsyar. Itu yang nanti kita bicarakan lengkap, bagaimana cara membawa bekal ke akhirat. Nah, yuk kita mulai ya, melanjutkan. Kan kita lagi ngomongin rukun dan syarat nikah. Rukun pertama nikah adalah ada suami, ya kan? Dan suami, syarat-syaratnya apa suami? Udah dibahas. Yang kedua, ada istri. Istri itu cuma 2 syaratnya. Dia dinikah resmi sama si suami yang mentalak, dan dia memang miliknya suami itu, jadi bukan orang lain. Yang ketiga, ada sighot. Yang keempat, ada saksi. Nah, sighot ini harus ada. Sighot itu artinya ucapan seorang laki-laki kepada istrinya tentang talak. Ucapan sighot. Nah, Bapak kalau naikkan di KUA sighot taklik, artinya ucapan talak gantung Bapak kepada istri. Pada hari ini saya Haji Utama Dewan berjanji, ya kan, gitu. Itu namanya mentalak gantung, bahwa jika sewaktu-waktu saya menyakiti badan istri saya yang barusan dinikahin ini, dan atau, ya kan, jika saya pergi 6 bulan lamanya, dan atau segala macam itu, dan istri saya tidak rela mengadu kepada hakim pengadilan agama dengan membayar iwat atau pengganti, maka jatuhlah talak saya 1 padanya. Talak gantung. Mualak itu. Namanya sighot taklik. Sighot itu ucapan. Sighot dibagi dalam 4 keadaan. Sighot berdasarkan jenis kalimatnya. Ada sighot talak yang sharih atau jelas berdasarkan kalimatnya. Ada yang tidak jelas, kinayah namanya. Yang jelas gimana? Anti tolikun, kamu saya talak, jelas sudah, sah jatuhnya. Sharih jelas gitu. Anti tolikun jelas. Atau tolak tuha, dia saya talak. Ada istri kita, istri kita, ini saya kasih contoh, bukan saya melakukannya. Istri kita kejebak bank keliling, oke? Utangnya 20 juta, ditagih sana sini gitu. Kita pengen melindungi. Bank kelilingnya datang orang Batak di depan rumah kita. Mana istri Bapak?
lalu kita bilang, sudah saya cerai, jatuh Pak. Itu sorry. Karena bisa dengan pihak ketiga ngomongnya. Istri saya, udah saya cerai, udah kasih, jatuh. Gara-gara mau cuci tangan. Hati-hati, itu namanya sorry, ucapan jelas. Jadi ucapannya cuman kamu saya talak langsung ke istri, atau dia saya talak. Ngomongnya ke pihak ketiga. Rasanya banyak yang begitu. Hah? Rasanya banyak kejadian. Ya bertobat, kan belum tahu ilmunya. Bukan bini saya lagi. Nah, itu kinayah, tapi niatnya, Ya. niatnya kalau mau melindungi nggak jatuh. Tapi kalau niatnya sekalian udah gue cerai, ngomong gitu ke orang ketiga, dia bukan istri saya lagi, maka jatuh talak. Itu namanya sigot. Jadi sigot berdasarkan jenis kalimatnya yang diucapkan ada dua. Satu soreh. Soreh itu cuma dikit. Kamu saya talak. Yang satu lagi apa? Dia telah ditalak. Atau istri saya udah bukan istri saya lagi, kayak gitu-gitu. Itu soreh. Jelas itu. Ya. Jatuh langsung talaknya gitu. Yang kedua, sigot yang berdasarkan kalimat itu namanya sigot kinayah. Sigot kinayah. Artinya kalimatnya bermakna ganda. Bisa maknanya cerai, dan ulama berpendapat jatuh cerai kalau dengan niat menceraikan. Tapi pakai kalimatnya bukan kalimat cerai. Kita udah nggak cocok lagi. Nah, itu kinayah. Ngomong sama istri. Kita udah nggak ada kecocokan lagi hidup ini begini. Kalau dalam niat hatinya menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau ditanya sama orang, kamu tuh ngomong gitu tuh maksudnya apa tadi? Enggak, cuman memang saya mau menjelaskan bahwa ini kita nggak cocok. Tapi saya masih sayang sama dia gitu, nggak jatuh. Tapi kalimat yang diucapkan itu merupakan sindiran dan tidak jelas, maknanya ganda. Saya enak lihat kamu, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Kinayah. Ditanya terus, Bapak ngomong gitu maksudnya mau menceraikan nggak? Iya, jatuh. Bapak maksudnya nggak menceraikan, nggak jatuh. Kinayah dari jenis kalimatnya. Sampai sini paham nggak? Ini pelajaran minggu lalu loh, padahal saya ulang. Karena Pak Iskandar nggak datang, nggak tahu. Ya, itu namanya sorry dan kinayah. Hati-hati ngomong. Kinayah ini lebih banyak dari sorry. Macam-macam kinayah itu. Bisa pulanglah ke keluargamu. Hari ini kita bubar. Apaan bubar? Misbar, bubar. Jelasin Pak, bubarnya apa? Begitu dia jawab secara sore, pernikahan kita bubar, sore. Jadi dari kinayah dijelaskannya dengan sore, ya udah talak. Kamu bukan jodohku lagi, kinayah. Ya kan bingung kan? Maksudnya gimana? Ya artinya baliklah ke jodoh yang dulu lagi. Bukan saya nggak mau menceraikan, maksudnya kamu yang lebih seksi lagi. Udah jangan pakai jilbab dah. Ya gitu. Malah kita nyuruh kafir. Termasuk kinayah itu kalau kita berkata pada istri kita, kamu murtad dari Islam. Karena otomatis kalau salah satu pindah agama, otomatis udah tertalak kan. Tertalak. Kamu murtad dari Islam. Tanyain lagi. Bapak ngomong gitu niatnya menceraikan enggak? Enggak jatuh. Bapak niatnya begitu? Iya, saya mau buang dia karena dia pindah agama. Walaupun ragu-ragu, belum pindah agama, cuman nggak mau sholat aja, nggak mau sholat, nggak mau puasa gitu. Kan kita sering bisa kafir, tar dulu jangan hati-hati Pak, karena itu nanti tergantung niatnya. Nah, jadi kinayah itu perlu sahnya itu dilihat dari niat orang yang mengucapkan. Kalau niatnya sama dengan apa yang diucapkannya, dimaknai sama bahwa dia akan menceraikan, ya udah cerai jatuh. Dah sampai sini ya, paham ya? Nah, sigot yang kedua dilihat dari waktu diucapkannya, sahnya waktu diucapkannya. Namanya ya sigot apa? Satu, munajjas. Munajjas itu artinya sigot yang segera jatuh. Kamu saya talak. Jangan lihat lagi nih, sorry apa kinayah ya. Kamu saya talak, jatuh saat itu.
Lawannya dari munajas adalah mu'allaq, sigot yang digantung. Digantungnya berdasarkan kondisi akan datang. 1 meter kamu melangkah keluar rumah ini, saya cerai kamu. Tidak jatuh saat itu seperti munajas. Kalau dia melangkah baru jatuh sahnya talaknya. Kalau dia nggak melangkah di situ aja gitu, udah nggak jatuh talaknya. Kamu berbicara sama Pak RT lagi, masalah saya talak kamu, ya tunggu. Kalau dia akhirnya nggak bicara lagi sama Pak RT, nggak pernah jatuh talak. Itu namanya mu'allaq, digantungkan pada kondisi, pada perbuatan. Paham ya? Jadi harus ada bersyarat gitu loh. Kamu saya talak. Kalau kamu Perbedaan dengan munajas sama syarih, perbedaan tipis. nggak bisa dibandingin, nggak apple to apple. Ini kan berdasarkan jenis kalimatnya. Jenis kalimatnya beda. Tapi dia bisa dinilai kalimatnya sorry, kalimatnya sorry, jatuh langsung munajas itu gitu. Mu'allaq sama kinayah juga beda. Kalau kinayah kan bukan menggantungkan, kinayah itu kalimatnya maknanya beda, bermakna ganda, bahasanya bersayap, sehingga bisa dimaknai macam-macam gitu. Tapi kalau mu'allaq kan menggantungkan si talak itu, sehingga dari segi waktu nggak jatuh saat itu, nunggu kondisinya itu terjadi. Kalau mu'allaq jelas, maksud saya mungkin yang munajas. Munajas langsung jatuh. Perbedaan dengan tadi syarih gimana? Kan nggak ada waktunya di sini di munajas. Ucapan. Ada waktu. Sigot. Sama-sama ucapan. Iya. Tapi perbedaan waktunya gimana tadi? Ada jeda waktunya? Nggak ada. Jadi saya ngerti Bang Aman arahnya kemana. Gini, munajat, sore adalah kalimat talak yang jelas. Munajas adalah kalimat talak yang jelas yang langsung jatuh dari waktunya. Dilihat dari sesuatu. Iya, gitu. Jadi di munajas nggak ada kinayah kadang-kadang. Iya. Nah, kalau ada kinayah berarti nanti kinayahnya itu seolah-olah mu'allaq, digantungkan gitu ya. Nah, jadi munajas itu adalah talak yang kalimatnya sore, yang sahnya langsung jatuh saat itu. Ya, Jadi kalau sore pasti munajas. pasti. Ya, ini betul, ini kalimatnya betul. Sore dari kalimatnya, pasti munajas dari waktunya. Udah mulai pinter Pak Tom. Jadi kapan Bapak cerai? Nanyanya kapan Bapak cerai? Ada niat ya jadi. Apa? Gantung itu saya pikir apa itu tadi bilang kalau sudah terjadi itu kan gantung itu. Iya, pokoknya cerainya sah Ini banyak, kalau ya, kondisi yang diucapkan terjadi. terjadi. Nah ini banyak orang begini, contoh ya Basuki sama Yani itu kan, dia tuh lu kalau mau cerai jangan lu gantung dong gitu. Nah itu banyak orang bilang begitu. Ini kan pengertian orang Banyak orang dengan menggantungkan perkawinan tuh begini. Suami nggak ngomong apa-apa, tapi nggak nafkahin, cuek. dia betul tidak serumah. Malah udah nggak serumah lagi. Jadi si istri nanya-nanya, Bingung. gimana perkawinan kita? Jangan digantung dong. Ya kan? Jangan digantung dong. Tarik, gantung dong gitu. Paham itu? Kalau itu pemahaman yang salah sebenarnya. Ya kan? Talak gantung itu maksudnya kamu saya talak. Ini nggak ada sorry, nggak ada kinayah. Pokoknya kamu saya talak. Ya. Kalau kamu, ada syaratnya. Bisa balik dari rumah ibumu salah Kan ditelepon nih, ya kan? Ngapain kamu di sana? Aku nggak tahan dimarahin sama kamu. 3 hari lagi kamu nggak pulang, saya talak kamu. Itu talak gantung, talak mu'allaq. 2 hari, 2,5 hari balik dia, nggak jadi, nggak sah. Suami juga harus begitu, harus afdol, dia nggak sah. Jangan bilang, lo kan gua ancem, lo kok datang duluan dia, jangan malah dirumitin. Nafsu ya gitu. Tapi yang gantung biasa dipengerti mau umum, nggak diurus ke pengadilan, Pak. Nah itu dia, atau memang nggak diucapkan Pak, nggak diucapkan dia pergi gitu aja, itu digantung namanya.
atau nggak diurus kan? Iya. Iya. Kan gue perlu status gitu kan? Jangan digantung dong, ya salah. Tapi udah jatuh talak sebenarnya. Dengan kalimat sore. Iya. Iya. Iya, nggak urus ke pengadilan. Wah, itu gila lagi. Gitu. Iya. Nggak gitu. Kan dilihat dari sigotnya. Iya, nggak tahu. Nah, ini kira-kira ngerti nggak nih? Yang munajas sama mu'alak, ngerti nggak? Ya, jadi kalau munajas Sah secara agama dulu dicek nggak di pengadilan. nggak ada pengadilan urusannya. Agama, karena berkaitan dengan dampak hukumnya. Iya. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang munajas itu punya anak keturunan namanya mustasna. Sebetulnya dia tuh jatuh langsung, tapi dikasih kata-kata kecuali. Padahal kata-kata kecuali itu tidak berguna. Sehingga dilihat oleh para ulama, orang laki-laki yang mengucapkan talak mustasna, sebetulnya dia mengucapkan talak munajas, hanya dia ragu. Kok pakai kecuali? Ngapain gitu? Paham nggak sini? Ya, misalnya ini, kamu saya talak, kecuali kamu mau mengaku bahwa kamu berzina. Bagaimana tuh Pak? Itu talaknya bisa sah karena dia sorry dan bisa jatuh saat itu juga. Kecualinya mengganggu ini Pak, kecualinya. Urusan apa dengan kecuali itu? Lah kalau mau talak aja, ngapain lo dikasih lagi kecuali itu? Sore tanpa ada. Iya. Sehingga dianggap oleh para ulama mustasna ini sah talaknya asal melihat kecualinya. Kecualinya biasanya sesuatu yang bukan masa lalu, tapi masa akan datang. Dan harus mungkin, harus sifatnya dan sifatnya harus pasti, jangan mungkinat. Jangan sesuatu yang nggak diraba dengan akal. Kecuali Jakarta besok dilanda tsunami, kamu saya cerai. Aduh, susah Pak. Kecuali bintang-bintang di langit malam ini nggak ada semua, hanya kecuali bulan, kamu saya cerai. Nggak ada, akhirnya kecualinya itu nggak berguna. Kamu saya cerai, kecuali saya cerai. Wah, apalagi begitu, rusak. Jadi, tapi tetap ada yang melakukan itu. Nah, melakukan sigot talak mustasna dianggap munajas, talaknya bisa sah itu, kecualinya dicuekin aja, udah. Atau dia tarik kembali, nggak, hati-hati loh, karena kecuali itu menunjukkan keraguan si pengucap. Jadi rata-rata yang ngomong mustasna ini nggak ada dari kalimatnya kinayah, nggak ada, selalu yang sore gitu. Kamu saya telak, Ya, itu dulu. Tapi ada kecuali. Ada kecualinya. Misalnya tadi aku bilang masa lalu kan. Nggak boleh yang masa lalu. Talak kamu kecuali kamu mengakui perbuatan. Oh, kayak gitu. Kan masa lalu kan perbuatan itu. Iya, mengakuinya kan sekarang. Oh. Mengakuinya kan sekarang gitu. Depan kecuali kamu merubah perbuatan kamu. Ya itu namanya ancaman, bukan talak. Tapi karena dia ngucapinnya sorry, kamu saya talak, talaknya bisa sah, kecualinya dicoret sama ulama. Nggak ada nih, nggak ada gunanya kecualinya. Kan kacau Pak. Jadi bukan menggantung itu sebetulnya. Jadi talak dijadikan senjata agar orang berubah. Nggak boleh Pak. Karena sifatnya talak itu tidak boleh main-main, nggak boleh jadi bercanda, nggak boleh dijadiin bahan marah atau emosi. Talak ya talak udah dengan ma'ruf. Susah kan? Jadi mustasna ini ada yang ngomong begitu Bang. Seolah-olah sama dengan mu'alak gitu. Padahal enggak. Padahal dia munajas sifatnya. Waktunya bisa jatuh saat itu juga. Kenapa dikasih kecuali? Kalau pernyataan bisa juga. Gimana? Ya pernyataan kan kita bikin surat gitu ya. Mulai hari ini tanggal sekian kamu sudah bukan istri saya lagi. Kalau bilang kamu bukan istri saya lagi, menurut Bapak itu soreh jelas atau kinayah?
Atau mesti dimanai dengan lainnya? Banyak banget. Hah? Enggak, saya dulu Tanya waktu untuk ngetes langsung. Iya. saya waktu istri saya minta cerai, suruh buat surat kayak begitu kan. Iya, tapi kan bahasanya Bapak tidak mentalak kan? Enggak. Kamu bukan istri saya lagi. Enggak. Ya menurut Bapak itu soreh jelas mentalak atau itu kinayah? Oh jawabnya. Yang mana? Enggak, karena kan dia yang minta begitu terus saya Hmm. yang tulis aja ya kan, dia kata-katanya dia yang ini kan. Dia emang Iya. Terus yang beli meternya Bang Aman lagi. Ah, dua-duanya orang bodoh itu. Dia beli ke warung naik motor Yus. Maksudnya itu yang mengucap itu bukan dia. Itu menulis ucapan redaksi dari istri. Nah, kalau gitu nanti Pak nanyanya di sini. Selain ucapan. selain itu. Tapi makanya saya tanya, isi yang Bapak tulis itu sigot juga tapi pakai tangan kan nulisnya gitu. Itu soreh apa kinayah? Karena kan Bapak nggak bilang saya cerai kamu atau istri saya telah dicerai. Tapi Bapak bilang kau bukan istriku lagi. Kau bukan dirimu lagi. Itu kinayah sebetulnya. Ya, ini sekarang kau bukan istriku lagi. Itu Bapak niatnya cerai apa enggak waktu itu? Enggak sih waktu itu. Bapak nggak niat cerai? Belum jatuh dong. Udah sono udah. Balik. Ketok. Tapi itu kejadian 7 tahun yang lalu. Namanya kali kan 3 tahun. Terlanjur. Tapi secara hukum negara itu udah cerai ya. Negara yang tanya agama. Enggak, karena kan ada materainya. Oh, enggak. Belum sidang. Bapak jangan mentingin hukum negara. Hukum negara kan hanya mencatat. Bab ibadah. Bukan mensahkan cerainya, tapi sah secara agama gimana? Ya sah cerai. Sah cerai. Adapun Bapak bilang sejak hari ini itu Bapak nggak menggantung. Nggak menggantung dan juga nggak bersyarat itu, nggak ada istisna, nggak ada pengecualian, jelas kok. Sejak hari ini kamu bukan istri saya lagi gitu. Lain kali Bapak jangan mau dijadikan mekong, itu kan bahasa perempuan. Sejak saat ini saya mentalakmu gitu sekalian. Iya dong. Karena hak talak kan jangan berdasarkan permintaan kamu. You request, emang di karaoke request. Cerai. Juga. Itu kalimat bukan nggak ada. Maksud bahasa itu bukan dari dia. Iya. Pengajuan istri dia hanya nulis, dipaksa nulis. Iya, tapi itu kan bahasa perempuan, Pak. Bahasa perempuan. Iya. Kayak orang nggak punya hak. Istri maksa untuk menulis seperti itu. Bukan. Kalau posisi hati Pak Asep, saya yakin pada itu Pak Asep nggak mau menceraikan kan. Hanya Pak Asep sakit hati saja ada laki-laki ketiga, ya kan? Enggak, dia minta karena biar supaya dia bisa menenggang sama laki-laki itu. Bahwa ya. Dan Pak Asep kan nggak mau menceraikan kan? Enggak mau. Jadi kinayah. Kau bukan istrimu lagi, tapi redaksinya dari dia. Waktu saya ngurus ke pengadilan juga. Kan biasanya kan kalau di pengadilan kan dipanggil. Terus saya disuruh jangan, kamu nggak usah datang dah, katanya biar supaya cepet. Ya, oke. Kalau gitu berarti itu bukan talak yang syariat, tapi itu hulu. Hulu. Gugat cerai. Gugat cerai. Jadi Pak Asep disuruh goib. Kalau 3 kali goib, udah hakim langsung bilang, oh berarti emang bener-bener nih, ini orang salah nih. Tok, udah sah. Ya, cukup. Deh. Jadi munajas ini punya model yang namanya mustasna. Seolah-olah dia ragu. Saya cerai kamu kecuali adikmu nggak tinggal sini lagi. Gitu. Ngapain itu ada kegiatan-kegiatan yang seperti ancaman gitu. Ini orang yang mengucapkan ini sifatnya makruh berat. Tetapi sahnya talak jadi sah. Karena pengecualiannya dibuang. Paham gitu? Makanya jangan ngomong-ngomong sembarangan. Oke, kecuali kayak lo udah jagoan aja.
Bahaya kan di situ? Beda tipis sama mualak ya Pak ya? Beda tipis Pak sebenarnya. Tapi dia bukan syarat sebenarnya Pak. Bukan syarat. Dia di nilai ulama itu kalimat yang saya talak kamu itu kalimat tidak tegas jadinya. Walaupun sore. Karena nunggu dulu gue talak lu, nunggu lo begini loh. Kenapa? Talak aja. Kan akhirnya bukan kalimat talak tapi kalimat ancaman dengan kata-kata talak. Sedangkan kata-kata talak yang main-mainnya dan seriusnya itu sah, jatuh talaknya, kecualinya dibuang, paham ya? Itu menurut agama begitu, para ulama mendefinisikannya begitu. Makanya disebutnya dengan niat gitu. Ya. Nah, kemudian yang mu'alak punya anak namanya mudof. Sigot talak mudof. Di mu'alak ini mu'alak ini, ya, ini mu'alak ya. Punya anak namanya al-mudof. Kalau mudof, sigot talak yang diucapkan tapi melibatkan menggantungkan pada waktu doang nih. Kalau ini kan pada perkara. Kalau istrinya begini, kalau istrinya ya, pada waktu yang akan datang. Besok kamu saya talak. Besok kamu saya talak. Jadi sampai besok itu kalau Masehi jam 00 dia masih istri. Begitu jam 001 udah bukan istri. Gara-gara dia bilang besok kamu saya talak. Jadi definite gitu. Definite. Besok atau minggu depan gitu. Iya. Ya. Apa Pak mudof? Iya, mudof. Jadi dia sifatnya bukan menajas kan? Mu'alak. Dia nggak jatuh saat itu. Jatuhnya tergantung pada saat waktu. Nggak nyampe waktunya, nggak nyampe talaknya. Minggu depan kamu saya talak. Dia sudah mentalak tuh. Tapi talak mudof. Digantung. Minggu depan tuh 7 hari lagi. Hari Minggu jatuhnya. Hari Sabtu gempa bumi. Force major. Wah, ya kan? Si istri mati. Istri mati masih jadi istrinya dia. Belum ditalak itu. Paham? Atau dia mati, maka istri berhak menerima waris, masih istri. Itu akibat hukumnya itu, makanya ada waris di sini. Gila gak tuh? Jangan mudof-mudof lah Pak, belagu. Masih dapat tuh dia. Makanya kesininya idahnya gimana segala macam. Karena idah istri yang ditinggal mati, rebetannya. Ini rebetannya panjang ini Pak. Bapak kalau nggak datang sekali ya udah. Bukan cuma warisan Pak Tom, bukan cuma warisan. Idah termasuk rodoah hadanah. Anak itu kalau misalnya cerai kan, kalau menurut Islam itu dia lebih pantas sama ibunya. Tapi lihat keadaan. Kalau ibunya pelacur, maka bapaknya berhak ambil kan gitu loh. Namanya pengasuhan anak. Tapi salah satu meninggal gitu. Ya kan? Gimana? Nah, itu dibahas akibat hukum daripada orang ngomong mudof itu. Pokoknya gantungannya kepada yang akan datang. Jadi mu'alak tuh punya anak namanya sigot talak mudof. Kalau yang mu'alak itu umum ya. Kalau kamu begini kan dia perkaranya. Ya kan? Tapi kalau mudof digantungkan sama waktu. Gitu loh. Ulang tahun saya 30 Oktober tahun ini. Kamu saya cerai. Kita pisah, masuk lagi kinayah. Mesti ditanya niatnya dulu. Ini maksudnya kita pisah apa nih? Ya kita pisah, lo kan gue di kantor, lo di rumah. Gitu. Oh, jadi mu'alak digantung yang kaitannya masa yang lalu, kalau mudof yang datang. Betul, bisa masa lalu, bisa perkara Pak. Jadi kan masa itu kan waktu. Kalau mudof itu khusus waktu.
Mudhof nggak boleh digantungkan sama masa yang lalu, Pak ya. Mudhof nggak boleh digantungkan sama masa lalu, ya kan? Oke. Iya. Jadi sesuatu yang masa lalu itu paling sulit dibuktikan. Saya kasih contoh. Kalau ternyata dulu waktu saya kawin kamu nggak perawan, saya cerai kamu. Apa buktinya gimana? Hah? Mau pakai mesin waktu, balik lagi. Ini kan orang sering begitu, Pak. Jadi istri itu dicerca hatinya untuk mengaku sesuatu yang dia nggak lakukan. Seolah-olah kita orang benar. Kan psikologinya suami istri itu begini. Kalau misalnya si istri selingkuh, ya nggak ketahuan. Si istri itu akan menyimpan selingkuhnya itu dengan nambah baik pada suami. Diselimutin. Jadi supaya suami nggak tahu, maka pelayanan istri jadi meningkat kepada suaminya yang diselingkuhi itu. Coba bayangin, Pak. Istri kita selingkuh sampai seks lah, sampai tempat tidur sama laki-laki lain. Ya, dia pada saat melakukannya nggak merasa bersalah. Pagi itu sampai rumah, dia harus menjaga supaya jangan sampai bocor. Adalah dengan menambah pelayanan justru pada suami. Maka hati-hati, bini bapak kok tambah jago nih, wah. Misalnya, satu, beda sama laki-laki. Laki-laki kalau dia selingkuh, lalu kepada istri itu dia nggak bisa jaga. Akhirnya dia tambah kasar, tambah lo nggak enak, gue lebih enak yang mau yang ono, gitu loh. Dengan ucapan, dengan apa gitu, nambah males, ketahuan juga gitu. Hati-hati, ini psikologinya begitu. Ya, kalau kaum wanita kan dia beda ngintipnya kaum wanita dengan ngintipnya kaum pria. Kalau kaum pria kan cuma nengok-nengok sekali doang udah langsung begini. Kalau kaum wanita nyatet dulu seminggu, ada orang lewat berapa orang sini, baru dia mau ngintip. Amin, beda ya. Ya, ini jangan bini bapak bilang lu tambah dandan gini memang mau kemana sih? Jangan laki-laki lain lo. Anjir lo gue cerai lo gitu. Kacau. Ngada-ngada itu kalau gitu. Namanya cemburu buta gitu. Ya. Nah, kalau mau lagi enggak? Kalau isi gue mualaf. Tadi aku bilang umum digantung pada perkara-perkara atau waktu-waktu boleh. Bukan waktu ya. Ya bukan waktu sebetulnya. Waktu. Iya. Kalau mudhof waktu akan datang. Jangan waktu masa lalu, Pak ya. Iya. Kalau ternyata kamu bukan keturunannya Pak Haji, ya, kamu saya cerai. Lu gimana? Ngelacaknya kemana? Ke KUA dulu tahun 40-an. Susah kan? Nah itu namanya mudhof yang haram. Mudhof yang akan datang boleh dilakukan, tapi resiko mudhof yang dilakukan itu ya tunggu. Apalagi kita ngomong 15 tahun lagi saya cerai ya. Nunggu udah kakek-kakek, udah satunya stroke baru, udah Pak kita cerai Pak. Jadi nggak ada gunanya juga. Sama dengan mustasna, pengecualian itu nggak ada guna. Nah, kecuali hanya untuk mengancam. Sedangkan talak nggak boleh dibuat untuk mengancam. Paham ya? Sampai sini cakep, udah. Ya jadi ini jelas ya. Talak yang 4 ini, nih yang ada ini adalah talak berdasarkan waktu. Ada munajas. Jadi sahnya talak itu kalau munajas langsung saat itu. Walak nunggu, yang dikondisikan apa? Ya, kalau mudhof ngantungin pada waktu yang akan datang. Nah, kalau mustasna ada pengecualian. Munajas juga tapi ada pengecualian. Tapi tetap sahnya bisa sah. Tergantung dari apa yang digantung gitu. Bisa sah talaknya, hati-hati. Kan bisa aja orang lupa, Pak. Ya. 2 bulan lagi saya talak kamu. Lupa dia pernah ngomong begitu. Jatuh 2 bulan kedua dia enggak koreksi, dia enggak rujuk, maka itu bukan istrinya. Lupa gitu, Pak. Bini ngingetin, "Bapak udah ceraiin saya kan?" "Ah, masa sih?" Gitu kacau kan. Jadi kalau udah Bapak mentalak dengan mudhof, mesti pasang alarm di sini, reminder di handphone. Pada saatnya bunyi, cerai. Panggil lagi bini. Nah. Kemudian ada talak berdasarkan selain ucapan.
Berdasarkan Selain ucapan. ini WA ini. Talak dengan surat. Nah ini ya. Talak dengan surat. Yang pertama talak dengan surat. Yang kedua talak dengan isyarat bagi tunawicara. Jadi bagi yang nggak bisa ngomong. Lalu para ulama bersepakat, artinya masing-masing punya pendapat, tapi pendapatnya mirip-mirip gitu ya. Kalau yang dengan surat itu, pokoknya suratnya itu punya 2 syarat. Suratnya punya 2 syarat. Yang pertama, tulisannya mesti jelas-jelas mentalak. Jelas-jelas mentalak gitu loh. Ya, artinya dia akhirnya mengarah kepada soreh gitu loh. Aku mentalakmu. Ya, aku mentalakmu gitu. Jelas. Di atas kertas yang jelas. Ya, kalau lama bilang, kalau sekarang ya WA boleh. Facebook boleh, tapi kan Facebook lu jadi baca orang semua. Lagi cerai. Nggak lucu gitu. Pokoknya intinya, nah yang pertama. Yang kedua, memang tulisan itu ditujukan untuk si istri. Nah ini boleh dengan kinayah nih, ya kan? Nama istrinya Fatimah. Dia tulis Fatimah telah dicerai, tapi nggak dikirim, nggak jadi, nggak dikirim, nggak jadi. Atau dia taruh di tembok aja. Fatimah telah dicerai, Fatimah dicerai gitu. Fatimah baca. Ini apa nih Pak? Itu bukan itu, saya lagi latihan nulis indah. Gimana? Padahal udah jelas, udah sore. Fatimah telah dicerai. Ditanya sama Fatimah, ini apa Pak? Lagi latihan nulis. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi jelas ditujukannya, jangan suratnya juga digantung, suratnya disimpan aja sama dia. Ya nggak jadi dong, orangnya nggak tahu. Jadi bahasanya jelas bahwa dia talak dan suratnya ditujukan pada dia. Itu syaratnya yang pakai surat, pakai WA. Ada bukti tanda terima surat kan? Hah? Bukti tanda terima surat. Zaman sekarang. Kalau zaman sekarang. Saya bilang gua nggak terima tuh surat. Nggak jadi. Nggak jadi. Kirim lagi dong. Betul, kirim lagi. Belum jatuh tuh talak. Belum kan dia nggak baca. Gua nggak terima. Tapi jangan bohong ya. Ya? Jangan bohong. Iya. Emang nggak terima. Iya nggak jadi. Saya belum baca Mas. Ya kalau WA sinyal lagi jelek. Iya bisa. Jadi begitu bapak misalnya bilang sama istri nih, saya talak kamu. Wah itu kan munajat juga, soreh juga gitu ya. Lewat WA, nggak diucap gitu ya. Tiba-tiba Telkomsel rubuh menaranya, judet. Satelitnya kena, wah meteor, hilang udah, nggak jadi, nggak nyampe. Jadi syaratnya mesti jelas dilihat gitu ya, di atas kertas putih kalau kata ulama. Dan memang ditujukan untuk si yang mau ditalak. Ada tanda terima tapi belum dibaca, sama juga nggak sah. Iya makanya, memang artinya ditujukan tuh begini, ditujukan bukan cuma kepada YTH, bukan si orang tuh udah nerima gitu loh, udah kelihatan sama dia gitu. Nah ini, itu kalau yang lewat surat. Sekarang isyarat, ya itu ada syaratnya juga, karena oleh para ulama bahasa isyarat mentalak ini memang kedudukannya sama dengan ucapan, asalkan ya orang itu nggak bisa bicara, memang dia tunarunggu, memang cacat pakai bahasa isyarat, tapi dia pakai bahasa isyarat pun tidak sah kalau dia bisa menulis. Ini mesti hati-hati, mesti teliti ya. Mentang-mentang dia cacat, darurat nih. Ya? Darurat. Masih darurat? Artinya kalau dia sebenarnya bisa nulis, pakai isyarat kagak sah. Jadi orang yang mentalak pakai bahasa isyarat, memang dia udah nggak bisa ngomong, tidak pula bisa nulis. Baru bahasa isyarat itu bukan darurat, pintu terakhir, ya kan? Baru dia bilang,
The end. Nah gitu loh, kayak pas gue kemana, diterima dan dibaca. Iya. Oke. Bukan karena gue banci untuk mengucapkan sesuatu gitu loh kan. Iya. Pinter. Nggak bisa dengar juga kemasukan ini. Emang dia cacat. Iya, ya. Ini maksudnya orang Ini kalau tuli misalnya. Kenapa? maksudnya orang Betul. Orang bisu kan selalu dinamakan tunarungu karena dia selain bisu dia tidak bisa mendengar juga. Kalau Jadi nggak ada orang bisu yang nggak tuli, pasti tuli. Oleh sebab itu dia memahami orang ngomong itu dari bahasa bibir kan. Terus dia ikutin, sehingga dia ikutinnya dia bergema kan gitu. Misalnya mau kemana, makanya. Karena dia mencari konsonan sama vokalnya itu dari lihat dari itu, ditekannya di mana, akhirnya nggak sama dengan orang normal. Kalau kita bisa mau kemana dengan tegas dia, makanya, gitu. Nah, daripada dia ngomong, ayah kamu, apa tuh? Ayah kamu, padahal saya cerai kamu, susah kan? Jadi tulis saja, nggak bisa juga. Gitu. Dan ini di agama dia diakui sebagai sahnya talak. Sahnya talak. Tapi bahasa surat dilakukan bukan karena jarak, tapi dilakukan karena misalnya dia nggak sanggup ngomong langsung, dia ditulis. Bagi yang normal. Bagi yang normal. Iya. Karena dianggap zaman dulu, jadi gini, tulisan itu sama bukan mewakili kedudukannya dengan lisan. Sampai saat ini, makanya kalau Bapak memfitnah lewat WA, itu sama dengan Bapak lagi memfitnah dengan mulut. Jelas? Itu ada pertanyaan Pak Chandra kepada saya 2 bulan lalu. Gimana Pak, kalau kita sering begini-gini di WA? Sama Pak. Itu lisan yang bicara sebetulnya. Ya. Betul Pak Kapan? Ada laki-laki yang melo kan? Gue gak sanggup nih. Gue tulis aja gitu. Nanti kalau dibahas lebih dalam lagi gini Bang, sebetulnya, tapi ini nggak saya bahas di sini. Gini, ada kemudian istri nggak terima. Anda harus ucapin langsung depan saya. Yang jantan dong kan gitu kata Pak Taufik. Yang jantan dong kan gitu. Susah kan. Jadi jangan berdasarkan perasaan. Memang talak itu harus kepastian dan ma'ruf. Sini deh. Gini deh, saya nggak marah ya. Kita ini kayaknya susah nih. Udah saya talak kamu. Wah, selesai. Nggak ada permusuhan ya. Biasa aja. Kalau mau ketemu anak, mau ketemu mertua, biasa aja. Itu loh, talak yang bagus. Tapi nggak pernah bisa dilakukan oleh orang. Karena selalu akan memecah rumah tangga itu. Keluarga besar jadi nggak akur lagi. Iya kan? Nah, talak yang terakhir, sigot talak terakhir adalah sigot talak dengan mengirim utusan. Ini ulama juga mensyaratkan sah. Sah kalau misalnya gini. Tapi itu dengan seolah-olah ada akad, ada ikatan antara yang mentalak dengan yang diutus nih. Saya kuasakan hak talak saya padamu. Itu sama dengan kita menyerahkan anak gadis kita dikawin orang lain. Saya kuasakan hak talak saya padamu. Dengan kondisi gini jangan dibebasin Pak. Kalau dibebasin tadi selingkuhin. Ya, jadi ya bukan, sebenarnya nggak ada itu wali talak, tapi saya kuasakan. Maka yang bisa dia lakukan adalah suamimu telah mentalakmu. Bukan dia bilang karena gue wakilnya diutus, aku talak kamu. Enggak, dia kan bukan suaminya. Suamimu telah mentalakmu. Kalau mau ditambah waktu, sejak hari ini aku ngomong nih gitu kalian. Mudaf juga. Sejak hari ini aku ngomong nih sama kamu, suamimu mentalakmu gitu. Sah dengan mengirim utusan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap istri yang miskin. Biasanya gitu. Jangan ada estimate Gengsi, panggil Pak Tom ngomong sama bini gue dah. Gitu. Gengsi. banyak lagunya. Acara lah saya.
zaman sekarang ya yang Betul. ya kan? Betul, Suruh Iya, tapi tetap ngomongnya bukan si utusan bilang saya mentalakmu. Suamimu Iya. bernama ini telah mentalakmu. Bisanya dulu, ntar toto yang keluar susternya dulu atau pembantunya. Suamimu telah mentalakmu, katanya suami gue udah mati. Salah orang. Zaman sekarang mungkin ada embel-embelnya, ada surat kuasanya. Kira-kira gitu. Ya, Saya kuasakan untuk mengucapkan ya. sigot saya kepada dia gitu. Ya. Kita baca dalilnya ya sekarang ya. Dari 4 sigot ini kita baca dalilnya. Ini perkataan para ulama ya. Yang saya kutip dari kitabnya Fiqh Sunnah, Fathul Qorib segala macam. Bacanya cepat aja, nanti kita bacain. Diterima atau tidak diterima melalui utusan tetap jatuh ya. Iya lihat nanti, lihat dia munajasnya. Nah, istri ini kan nggak terima, aku nggak terima, suruh dia ngomong langsung. Harap udah jatuh. Jatuh tetap. Ya, kita sekarang lihat dulu dalil pertama adalah dari kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh, yaitu karangan Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Apa kata beliau mengenai hal ini? Kita lihat pembagiannya dulu sekarang ya. Yang qasimut talaq, talak dibagi atas bin nazari ila sighati min haitsus timaluhu alat ta'liqi, nah ala amrin mustaqabbali au al idofati ila zamanin fil mustaqabbal wa ada mastimaliha ala ta'liq ila salasa, dibagi atas 3 ya, 3 nawahin golongan. Pertama adalah talak munajas, yang kedua mudhof, yang ketiga mu'allaq. Dia yang bagi nih, mustasna belum masuk karena mustasna itu dari syekh lain ya. Dia yang bagi. Terus kita lihat sekarang dalil nomor 6. Pengertian dari talak munajas ya. At-talaqul munajjazu au muajjal. Talak munajas itu atau talak muajjal itu segera ya, buru-buru. Huwa ma qusida bihil hal, yaitu talak yang jatuh pada saat sigotnya diucapkan. Jatuh udah langsung. Ya. Lihat baik-baik. Kana yakula rajulun li imraatihi anti talikun au mutallaqah. Misalnya ucapan seorang suami pada istrinya, engkau telah ditalak, atau engkau telah tertalak, atau telah tertalak dirimu, au talak tuki ya. Wa hukmuhu, ungkapan itu hukumnya gitu kira-kira ya, berakibat gitu. Wa quhu fil hali ya, selama suami yang mengucapkan itu, wa tarattubu asarihi alaihi bimajazadi suduri, selama suami itu yang mengucapkan ungkapan itu berakibat jatuhnya talak saat itu pula. Mata kana zauju ahlan liqa'it talak fazaujati mahallan libuku'ih, selama suami yang mengucapkan termasuk orang yang dianggap sah menjatuhkan talak, dan si istri termasuk yang termasuk sah jatuhnya talak. Jadi talak yang namanya munajas ini harus syarat ini juga ada terpenuhi, syarat suami dan istri ya, baru sah. Adik pokoknya kemarin udah diterangin kan, istri mesti gimana, suami mesti gimana. Sah jatuhnya saat itu, min halin jatuhnya saat itu ya, namanya munajas. Sekarang lihat dalil nomor 3. Saniyat talakul mudhof. Talak mudhof yang kedua adalah talak mudhof gitu ya.
huwa ma udhifa husuluhu ila waqti fil mustaqabbal, adalah talak yang disadarkan tercapainya pada waktu akan datang. Ka'ayyakular rajulu li zaujati, seperti ucapan suami pada istrinya, anti tolikun goda, engkau tertalak besok. Au anti tolikun awala syahril, ya, bulani, atau awal bulan depan, atau awal tahun depan. Jadi pakai engkau tertalak besok, engkau tertalak 2 minggu lagi. Digantungkan pada waktu akan datang gitu. Tidak jatuh talak, dia kan nggak mau najas, tidak jatuh talak kecuali jatuh waktunya itu, baru talaknya jatuh sah. Udah. Tapi itu namanya juga tetap menggantung hati. Waduh, tinggal 3 hari lagi, tinggal 2 hari lagi, jatuh talak gitu. Kan lucu, kan ngapain ngomong begitu. Ya, terus wa hukmuhu, maka konsekuensinya adalah waqu talaqi inda maji'i awwali juz'in min ajza'iz zamanil ladzi udhif. Ya. Konsekuensinya adalah talak suami kepada istrinya bukan saat mengucapkan perkataan itu, melainkan telah jatuh pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, ini jangan dilakukan lah, ngapain? Nggak gentle lah ya, Pak ya. Ya. Nah, sekarang lihat dalil nomor 10. At-talaqul mu'allaq huwa ma rattaba wuqu'ahu ala husuli amrin fil mustaqabbali. Talak mu'allaq adalah talak yang ditetapkan jatuhnya pada kejadian suatu perkara di masa mendatang. Biasanya ditandai dengan kata-kata syarat sebagai taklik atau penggantungan. Ya. Kayak apa itu? Misla, in, seandainya, wa idza, seperti jika, wa mata, bila mana, walau, kapanpun, dan sejenisnya, wa nahwiha, dan sejenisnya. Ka'ayyakular rajulu li zaujatihi inda kholti daro fulanin fa anti talikun. Seperti ucapan seorang suami pada istrinya, jika kamu masuk ke rumah si fulan, kamu tertalak. Atau iza safarta ila baladiki wa anti talikun, jika kamu pulang kampung, maka kamu tertolak. Atau in kharajti minal manzili bi ghairi izni fa anti talikun, kalau kamu keluar dari rumah tanpa izinku, kamu tertalak. Atau au mata kallamtu fulanan fa anti talikun, kalau kamu bicara sama dia, kamu tertolak. Itu namanya talak mu'allaq, digantung sama perkara. Sesuatu yang ngancem-ngancem juga. Depend on. Iya, depend on. Paham nih? Satu kecuali perkara, satu kecuali waktu. Sebenarnya bukan kecuali, gantung Kondisi. Iya, kalau kecuali kan nanti yang mustasna. Dikondisikan, Pak. Dikondisikan. Ya. Ya, Pak ya. Jadi kalau ngomong sama istri mau mentalak, panggil dia, panggil hakam dari 2 keluarga, ngomong baik-baik. Saya udah nggak bisa sama dia, saya talak dia sekarang di hadapan orang-orang. Udah aman. Tapi saya mohon kita jangan pecah. Bapak tetap mertua saya, gitu. Ya. Walaupun mantan ya. Pokoknya ngomongnya baik-baik, Pak. Oh begini Pak, langsung dipuji, tepuk tangan orang semuanya, tombak Bapak, wah kayak dipanah mati. Itu namanya talak yang ma'ruf. Dalam agama nggak ada celaknya. Tapi kalau talak yang kayak gitu-gitu itu permainan kata, kadang-kadang yang salah laki-laki kok. Bodoh tebin kesalahannya, bersawibawa kan. Seandainya nggak ada tobat dari mulutmu, ya kan, kamu saya talak. Ngomong begitu, ya.
Lihat, sekarang lihat dalil nomor 2. Nah ini kan dari Syekh Sabiq nih, bahasanya agak membingungkan ya, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan Bapak ngerti ya. Apa kata Syekh Sabiq? Wa yasihhu li istisna'u fit talaqi iza wasalahu bih. Istisna dalam talak, istisna itu pengecualian Pak ya, yang mustasna nih. Hukumnya sah ketika istisna bersambung dengan talak yang diucapkan. Ya. Maksudnya apa seperti ini? Maksudnya membuang pengecualian. Jadi sambung aja, makanya ada kecuali. Ya. Misalnya untuk menghilangkan yang namanya kecuali, Bapak tambahin, kamu saya talak detik ini juga. Nah, detik ini juga itu tambahan. Paham? Sambung aja. Makanya sah jika bersambung dengan talaknya itu secara urf. Mempertegas. Nggak usah pakai kecuali. Kalau kecuali malah meragukan, gitu loh. Nah ini nih, dibutuhkan kejantanan laki-laki. Yang jantan lah gitu, ya kan? Jangan setengah-setengah. Terus maksudnya sang suami menyambung lafaz mustasna yang dikecualikan dengan lafaz mustana minhu yang diambil pengecualiannya dengan bentuk penyambungan secara urf, dengan arti kedua lafaz tersebut dianggap satu perkataan secara urf. Langsung aja, jangan pengecualian ya. Juga disyaratkan suami harus berniat mengecualikan sebelum selesai mengucapkan kalimat talak. Kan susah gua niat mengecualikan, padahal aslinya harus menegaskan, bukan mengecualikan. Jadi ini ulama mencegah supaya jangan ada pengecualian. Terus, dan tidak cukup mengucapkan pengecualian tanpa disertai dengan niat untuk mengecualikan. Dan juga disyaratkan yang dikecualikan mustasna tidak menghabiskan jumlah yang diambil pengecualiannya, mustasna minhu. Ini kesyaratnya aneh lagi nih. Sehingga jika suami menghabiskan seperti ucapan engkau tertalak 3 kecuali 3, maka pengecualian batal, talaknya tetap sah. Ya ngapain pakai pengecualian? Mendingan penegasan. Udah cakep deh, udah ngerti deh, paham, ya kan? Lihat lagi. Dalil nomor 9. Nomor 9. Wal kitabatu yaqa'u bihat talaq. Walau kanal katibu qadiran ala nutqi. Seseorang boleh menjatuhkan talak atas istrinya dengan menulisnya walaupun yang bersangkutan bisa berbicara. Nah, ini tadi Bang Aman bilang melo ya kan ya. Lalu dibilang gini, sebagaimana seorang suami dibolehkan mentalak istrinya dengan ucapan, maka dia juga dibolehkan mentalaknya dengan tulisan. Ya kan? Namun wasyaratul fuqaha, para ahli fikih mensyaratkan antakunal kitabatu, 2 syaratnya, mustabinah marsumah. Ya, terang dan jelas. Nah, lihat sekarang. Wa makna kauniha mustabinah, makna dari jelas adalah bahwa tulisan tersebut dapat ditulis dan dibaca dalam selembar kertas yang jelas. Ya sekarang WA, jangan tulisannya terbalik, pakai bahasa Rusia, waduh kan nggak ngerti, ya kan? Huruf Cina. Ngai, pucetawa, udah gimana? Yang bisa baca cuman yang mentalak, kan bingung, ya jelas dengan bahasa yang jelas. Nah, satu di lembar seperti kalau kertas ya diartikan sebagai nggak apa-apa lah pakai WA ya Pak ya ya. Dah, terus makna dari terang, wa makna kauniha marsumah, terang, maktubatan bi'uwanil zaujah, ditulis dengan ditujukan pada istri terang-terangnya. Misalnya, wahai fulanah, engkau telah ditalak. Nama bini bapak tuh Like. Wahai Like, kamu saya talak. Gitu. Jadi udah buat istri memang gitu ya. Jangan duhai gadis yang berambut pirang karena dicat di salon. Ah, udah tukin udah kacau balau udah ya. Namanya aja langsung. Ya, terus jika sesuatu tidak ditujukan padanya, misalnya dia tulis juga tetap wahai Like gitu, tapi enggak ditujukan pada Like. Ya. Umpama seorang suami menulis kalimat berikut, engkau ditalak atau istriku ditalak, maka kalimat ini tidak menyebabkan talak kecuali disertai dengan niat. Karena mungkin saja surat ini ditulis untuk latihan memperindah tulisan. Niatnya nggak ada. Paham ya?
Paham ya? Kayak main-main kan ulama, tapi bener. Ulama bener membahas nih zaman dulu nih. Ya. Terus sekarang bahasa isyarat. Lanjutnya. Asyaratul ikhrus al-syaratu bin nisbati li akhrusi adatu takhim ya. Bahasa isyarat yang digunakan oleh tunawicara merupakan suatu cara untuk menjelaskan maksud hatinya pada orang lain. Lihat ya. Waliza taqumu maqamal lafzi fi iqa'it talaq. Oleh sebab itu talak dengan isyarat dianggap sama kedudukannya dengan kata-kata yang diucapkan saat menjatuhkan talak. Jika seorang tunawicara tersebut memberikan isyarat dengan maksud mengakhiri kata pernikahan dengan istrinya. Tapi lihat baik-baik. Wasyarata ba'dul fuqaha. Sebagian ulama fikih mensyaratkan bahwa isyarat orang tunawicara tersebut dianggap sah. Lihat baik-baik. Yakuna arifal kitaba. Jika dia tidak menulis, tidak bisa menulis, buta huruf, maka isyaratnya sah. Kalau masih bisa menulis, baik WA, baik tulisan, nggak sah. Mama bisa, loh, mama pisah, maksudnya mama beli pisah, taunya kacau kan? Padahal bisa nulis, ya. Jika dia bisa menulis, bahasa isyaratnya dia gunakan tidak sah. Sebab tulisan mengandung maksud yang lebih jelas daripada isyarat. Bahasa isyarat tidak dapat digunakan illa lidoruratil ajzi anha. Kecuali bila yang bersangkutan tidak sama sekali bisa melakukan cara lain. Darurat kata Pak Tom. Boleh. Bahasa isyarat. Terus lanjut. Talak tetap dinyatakan sah dengan cara mengirimkan seorang utusan menyampaikan pada istri yang berada di tempat lain bahwa suaminya telah mentalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang mentalak. Karenanya talak dinyatakan sah. Ya, walaupun kelihatan tidak jantan. Ya, ngirim orang dibayar lagi orangnya. Pak Sep, saya bayar 5 juta, tolong bilang sama istri saya. Jangan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah nggak ada pertanyaan? Yakin saya ngerti ya? Ya kan? Udah paham dong? Saya mau tanya itu. Kita sebut dari tadi hukum atau dalil. Iya. Padahal ini pendapat ulama. Iya. Jadi apa sebenarnya? Apa kita bisa jadi pegangan? Gini, di zaman Rasulullah kan nggak ada dikenal munajas, jenis tolak bid'i, tolak rejeki, tapi dia mengambil kata-kata dari Al-Quran, dari hukumnya talak ini, bahwa Allah mengharamkan yang begini, menganjurkan ada saksi segala macam gitu, dijadikanlah istilah gitu. Sama dengan ini semuanya, karena ada kejadian zaman Rasulullah seperti itu, gitu. Tapi tidak adanya Rasulullah diam gitu loh, diam. Kadang-kadang sahabat yang bilang jangan begitu, jangan begini. Karena aku mendengar Rasulullah begitu, gitu. Sebab itu ulama kemudian menyaringnya, kemudian menjadikannya hukum fikih. Gini nih keadaannya. Dan keadaan ini juga nggak pasti, kontekstual banget. Karena budaya orang lain-lain, Pak. Budaya orang lain-lain. Makanya tapi hindari sesuatu. Kan ulama menyimpulkannya hikmah yang diambil, hukum yang diambil itu, bahwa ini nggak benar. Talak yang begini ini ada, pernah dilakukan orang, tapi nggak benar. Yang benar yang tadi dari awal, ma'ruf. Karena perintahnya Allah ma'ruf. Gitu. Kalau yang begini lo liku-likunya banyak gitu. Akhirnya bisa aja talak lo sah atau tidak sah. Itu peringatannya dengan kata-kata dalam kitab-kitab mereka gitu, Pak. Jadi kita ambil itu sebagai pendapat, betul gitu. Dan sebagai warning reminder bagi kita untuk menggali lagi dari hadis dan Quran. Kan nanti banyak ayat Quran juga, Pak, yang saya masukin mengenai ini, mengenai terutama di sini di akibat hukum ini. Bisa timbul bicara begini karena adanya talak begini, Pak. Talak yang digantung, talak yang sahabat juga pernah menggantung begitu. Bahkan sekelas Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu pernah salah melakukan talak.
Makanya disebut dengan para ulama bilang ini talak bid'ah. Ini talak sunnah gitu. Jadi istilahnya dari para ulama gitu, tapi mengambil dari kejadian dan istilah-istilah dari Quran. Kayak misalnya talak kemarin kan disebut dengan bisa saya talak kamu, saya firok kamu, saya saroh kamu. Kan dari Quran semua juga istilahnya. Ya Pak, kita lihat Pak, selaras lah dengan Quran. Iya. Gitu ya. Kalau kita pakai akal semuanya logik. Ya. Pakai akal saja. Cuman kita selama ini kan yang namanya dalil kan ada hadisnya. Iya. Ya kan? Sedangkan ini pendapat syekh-syekh. Iya. Nah, bisa kita jadikan hukum ini bahwa talak itu jatuh. Bisa aja. Bisa. Karena ntar dalil dari ini semua ada saya lampirkan di sini dan di sini. Berkaitan soal nanti. Di sini dan di sini gitu. Kayak misalnya nanti ada kita ngomongin dengan jenis talak. Rasulullah nggak pernah ngomong bahwa ini talak rojai, ini talak bain. Yang ngomong ulama. Tapi kejadiannya yang diomongin para ulama itu terjadi di Quran dan di hadis. Ada dalilnya nanti gitu. Termasuk ini juga semuanya. Mu'alak, munajat itu ada gitu. Tapi kalau kita nggak mendengarkan ulama, kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu ini talak ini soreh apa kinayah, itu kan dia dibahas gitu. Gunanya apa? Supaya kita berhati-hati. Ini hasil elaborasi daripada ulama. Apa catatan apa yang terjadi di zaman Rasul? Catatan. Kalau catatan terjadi zaman Rasul biasanya di hadis. Iya. Kita kan nggak tahu di ulama hidup dalam Rasul masa Rasul. Oh iya, gitu. Makanya enggak, ini saya sabit kan lahir tahun 1915, ulama modern kontemporer. Kecuali yang Wahbah Zuhaili yang kemarin pikir Fathul Qorib lumayan tuh abad ke 10 Hijriah, Fathul Mu'in gitu. Mereka juga belajar dari guru-gurunya Pak, bersanad gitu. Makanya ada Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi gitu. Gitu loh Pak. Dan ternyata sih bukannya elaborasi daripada syekh ini, tapi elaborasi daripada hadis atau ayat dasar dalam Quran. Oh iya. Iya. Elaborasi dari situ. Iya. Sampai saat ini saya ngelihat sejajar. Iya. Atau selaras, tidak mencong gitu. Jadi penjelasan yang lebih detail. Kan begitu tadi. Cuman masalahnya antum bilang ini hukum. Di bawahnya nggak ada HR-nya gitu loh maksudnya. Kita tereducated seperti itu selama ini. Iya. Terus? Jadi ini sah-sah aja dijadiin hukum yang ini. Sah dong. Karena dia ada dasar hukumnya. Ada, nanti ditopang sama dalil. Gitu. Iya. Oke. Jadi gini loh, saya menerangkan ini kan juga membawakan ayat Quran dan hadisnya Pak Tom. Tapi nggak sekarang. Tadi saya tanyain awal-awal udah nanya saya mau tadi. Ini buat pengantar aja. Okay. Kalau Bapak perhatikan di pertemuan, ini kan pertemuan kelima kita ya. Pertemuan pertama kedua kan penuh itu ayat Al-Quran dan hadisnya mengenai ini. Contoh misalnya waktu kita ngomongin talak kinayah, kan Rasulullah juga mengalami kan, ketika binti Ja'un berkata, saya berlindung pada Allah darimu. Lalu Rasulullah bilang, kembali ke keluargamu. Kinayah kan gitu. Tapi kan tidak disebut oleh para sahabat ketika itu. Oh, talak kinayah. Ini Rasulullah kinayah, bukan sorry. Enggak. Ulama kemudian menyimpulkan, sepakat. Yang jelas kalau ngomong saya talak kamu. Bahkan saya Sabik bilang hanya 3 yang sah. Imam Syafi'i bilang begitu. Saya talak kamu, saya firok kamu, atau saya saroh kamu. Boleh Bapak gue gak percaya sama ulama, gue pakai aja yang saya talak kamu, gak apa-apa. Tapi dia ngomong begini untuk bahwa talak ini dalam kondisi bahasa setiap negara beda-beda. Kalau berdasarkan Quran itu doang 3. Di Indonesia, gue cerai loh, sah apa tidak? Nah kita tanya sama ulama kan, cerai itu tolak bukan? Tanya sama ulama, gak bisa tanya sama Rasulullah lagi dan gitu. Ya Pak, jadi bukan kita menyandarkan ini pada ulama terus kita berhukum pada dia, tidak. Kita mendengarkan penjelasan dia,
dari sesuatu yang muskil. Memang di saat pertemuan ini dan mungkin pertemuan depan hadis dan ayat sedikit, tapi tetap nanti akan ditampilkan semua, Pak. Nanti kalau udah di pertemuan keberapa, oh ini yang namanya mu'alaq, ini kasusnya ketahuan. Turunan daripada ayat di Quran, keturunan daripada Hadis, ketahuan nanti. Kalau saya bawakan sekarang nggak cukup 2 jam semuanya kita bacain semua. Sekarang percaya aja dah. Apa? Sekarang percaya aja. Oh enggak, kalau percaya aja Bapak menurunkan sendiri. Justru tadi saya tertarik dengan Bapak bilang bisa jadi hukum apa enggak? Iya. Oh, kalau percaya aja kan Ya, nggak bicara hukum. Nanti antum akan menunjukkan. Pasti, insya Allah komplit. Iya. Tapi istilah-istilah munajat segala macam memang dirumuskan oleh ulama supaya ini yang jatuh segera. Karena kita udah bertahun-tahun urusannya ada HR HR-nya, Oh iya. ada ayatnya ya kan, surat berapa, ayat nomor berapa. Iya. Paham saya. Dah, kira-kira 10 menit lagi kita akan ngomong sigot selesai. Kita akan ngomong rukun yang keempat di talak adalah ada saksi. Nah, ini ada perbedaan pendapat yang sangat tajam antara mazhab, ya. Ada yang membolehkan, ya, mengharuskan saksi mesti ada. Sebagaimana nikah juga mesti ada 2 saksi, maka talak dan rujuk mesti ada 2 saksi. Nah, ini. Tapi ada juga yang bilang saksi tidak diperlukan. Sebab kenapa? Sebab talak adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada para suami tanpa Allah merinci teknisnya. Katanya begitu. Tapi marilah kita lihat dulu ayat Al-Quran sebentar. Al-Baqarah At-Tolak ayat 2. Surat At-Tolak ayat 2, ya, surat 65 ayat 2. Kita lihat. Oke. Lihat At-Tolak ayat 2. Faiza balagna ajaluhunna fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, saya tanya sekarang, mereka itu kan para istri kan? Telah mendekati akhir iddah, udah ditalak atau belum? Udah. Statusnya udah ditalak, tapi masih masa iddah. Oke, masa iddah. Maka kita diberi kebebasan nih suami, rujuklah dengan ma'ruf atau mau lepas kalian dengan ma'ruf. Istri, kita bilang saya talak kamu, kan masuk masa iddah. Ya, nanti kita bicarakan kan? Yaitu kalau dia normal 3 kuru, 3 kali haid, 3 kali suci. Allah perintahkan, kalau kamu mau rujuk nggak apa-apa di masa iddah itu. Ya, rujuklah. Terus kalau enggak mau ceraikan sekalian, udah cerai. Lalu Allah sebut di sini, wa ashhidu, ya, zawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, hendaknya kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Nah, di sini perintahnya yang bisa dipahami bahwa harus ada saksi, bahkan 2 orang saksi. Ayat Quran, bayangkan tuh. Tapi beda pendapatnya ulama ini, talak yang mana dan rujuk yang mana yang harus ada saksi. Ini saya kasih gambarannya begini supaya jelas. Waktu bapak mentalak dengan talak 1, talak terjadi talak 1. Saya talak kamu. Ketika itu istri punya masa iddah 3 kuru. Ini globalnya ya. 3 kuru. Dalam masa 3 kuru ini, dalam masa taruh kata 3 bulan deh.
Berarti 90 hari. Dalam masa 1 sampai 90 hari Bapak berhak merujuk. Kembali aja. Kembali ini ntar bisa bahasanya di minggu depan ya. Bahasa perbuatan, bahasa ucapan. Oke. Nah, setelah itu kan disuruh sama Allah. Kalau kamu rujuk, rujuklah. Kalau kamu mau lepas, artinya di titik ini kita nggak ngomong rujuk. Lepaslah dengan baik dan saksikanlah dengan 2 orang saksi. Jadi di mana nih maksudnya? Di talak yang ini saksiin apa di sini? Ini talak juga namanya, talak resmi udah. Di sini masih istri. Nah, gitu kan. Nah, perbedaannya di situ kan. Ada orang yang bilang dari awal dong, Allah ngomongin dari awal kok. Jika istri kamu mendekati, maksudnya gini, jika istri kamu ditalak olehmu, kan ada idahnya. Boleh Allah ngomongin di sini kan, gitu loh. Persaksiannya ya dari sini, kata ulama sebagian. Kata ulama yang lain, enggak. Dari mulai dia disuruh milih mau rujuk atau tidak. Kalau mau rujuk ada saksinya. Kalau mau nggak rujuk, mau talak lagi ada saksinya di sini. Jadinya kesimpulan yang ini, talak nggak perlu ada saksi. Talak ini. Paham ya? Itu aja perbedaannya. Kapan saksi itu diperlukan? Ya, redaksi ayatnya ya. Nah, di samping itu ada hadis yang menyatakan begini. Abdullah bin Umar itu mentalak istrinya lagi haid. Itu talak yang haram, nggak boleh. Namanya talak bid'ah atau talak bid'i. Lalu diadukan oleh bapaknya sendiri ke Rasulullah. Anakku itu mentalak bininya lagi haid. Gitu. Apa kata Rasulullah? Suruhlah dia merujuk istrinya dan tunggu 3 kurun. Jadi talaknya sah apa enggak tuh? Talaknya itu nggak sah sebetulnya, tapi suruh rujuk, artinya balik aja dulu. Nah, waktu Rasulullah bilang balik dulu ke istrimu, nggak memerlukan saksi, nggak bilang, sini panggil orang-orang, saksikan dia rujuk, enggak. Nah ini yang berkata tidak perlu saksi. Pusing kan? Itu loh Pak Tom maksudnya. Jadi perbedaan khilafiyah ulama ini saya terangkan juga di sini. Tapi sama-sama dalilnya satu, ayat ini. Mandangnya pohon pakai hadis juga gitu. Ya. Jadi bukan kita kumpulin pendapat ulama semua kita jadi enggak. Kita lihat mereka berpendapat begini gitu. Oh, logis, sesuai dengan ayat nah gitu, ya. Yang Pak Tom minta kan dalil buktinya kan gitu. Nah, sekarang kita lihat pendapat Said Sabiq mengenai ini, ya. Ya, dalil nomor 4, lihat. Oke. Langsung aja ya, saya bacakan terjemahannya ya. Mayoritas ulama fikih baik ulama salaf maupun khalaf berpendapat bahwa talak tetap sah. Meskipun tak disyaratkan oleh orang lain. Karena talak adalah hak suami. Karena talak adalah hak suami dan talak tidak membutuhkan bukti untuk menggunakan haknya tersebut. Waduh. Padahal ayat Qur'annya bilang ya, tidak ada keterangan yang bersumber dari Rasulullah SAW atau para sahabat yang menjelaskan saat talak berlangsung harus disertai dengan adanya saksi. Kata Syekh Said Sabiq. Dia lagi mengomentari ayat ini, ya kan? Lalu kita lihat sekarang asar para sahabat. Hadis nomor ke-8. Asar ya, bukan hadis ya. Semua mengenai seorang namanya Imran bin Husain, lihat ya. Jadi Imran bin Husain ini sahabat yang di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah kalau nggak salah. Dari Imran bin Husain, dia ditanya tentang suami yang mentalak istrinya, tapi kemudian langsung menggaulinya tanpa ada saksi dalam talak dan rujuk. Jadi udah mentalak, dia rujuk langsung dengan perbuatan. Gimana lagi? Ya, tanpa saksi. Dia menjawab, engkau mentalak dan merujuk tidak berdasarkan pada sunnah Nabi. Maka lain kali jadikan persaksian atas talak dan rujuk pada jangan kau ulangi. Oh,
Ini termasuk ulama yang bilang harus ada saksi. Jangan kau ulangi. Tapi hukumnya ringan, jangan kau ulangi aja kan gitu. Ya. Kamu termasuk nggak sesuai Nabi, kamu jangan kau ulangi. Ini kan gawat kan? Mendidik kita juga supaya kita menggali nanti tafsir sama asbab nuzulnya mengenai ayat yang tadi itu. Satu, lihat lagi. Ya. Hadisnya nomor berapa lagi tuh? Yang dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu bahwa dia pernah ditanya tentang orang yang bercerai. Nomor berapa ya? Kan 8 tadi ya. 8 terus nggak saya tampilin di situ ya. Oh deh. Nomor 5. Ya. Itu dari Tirmizi itu. Dari Ibnu Majah. Hadisnya bunyinya begini. Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu bahwa dia pernah ditanya tentang orang yang bercerai, kemudian rujuk lagi tanpa spontan pengertian saksi. Dia berkata, lihat ya, yang tadi dia bilang jangan kau ulangi. Sekarang dia bilang, hadirkanlah saksi untuk mentalak dan merujuknya. Itu dari Abu Daud secara mauquf sahih. Baihaqi lain lagi. Baihaqi meriwayatkan dengan lafaz bahwa Imran bin Husain radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang yang merujuk istrinya tidak menghadirkan saksi. Dia berkata, itu tidak mengikuti sunnah, hendaknya dia menghadirkan saksi sekarang. Tobroni meriwayatkan lagi, menambah dalam ini bahwa Imran bin Husain berkata, dan istighfarlah kamu kepada Allah. Jadi ini Imran bin Husain ini sahabat yang kekeh harus ada saksi. Lainnya bilang nggak ada. Orang Rasulullah nyuruh orang suruh rujuk aja loh. Balik ke rumah, rujuk tanpa saksi. Ayatnya bilang saksi, tapi waktunya nggak jelas. Talak pertama ini udah ada saksi, atau talak yang ini yang dia nggak mau rujuk lagi, yang ada saksi. Itu aja. Nah, masing-masing aja mikir di rumah. Ya udah mendingan nggak usah talak. Gitu loh kesimpulannya. Ya rumit. Jadi bukan syekh ini membuat kita rumit, ya, tapi dia justru menghindari kita untuk talak itu. Kalau bicara saksi, cuma kita bicara macam-macam talak, sigot, iya, enggak, maksudnya kan di ayat tadi tuh tolak ayat 2 kan jelas Allah bilang hadirkan saksi. Tapi kalau hadirkan saksinya di saat awal kita mentalak kan lucu Pak. Ini berantem nih, kan nggak Pak Aruf. Ntar ya, gue panggil tetangga atau gue panggil Ustadz Wahyu, telepon kita. Datang sini gue mau talak. Gue juga nggak mau datang Pak. Gila loh, gitu. Ya kan? Biasanya gue diundangnya kalau pesta kawin aja deh. Ya. Talak nggak mau. Akhirnya ini dihubungkan dengan An-Nisa ayat 35 atau 36 nantinya, bahwa kalau ada perpecahan yang udah sifatnya nggak bisa dibutuhkan lagi, datangkanlah hakamain, 2 orang hakim dari keluarga sana kiri dan kanan. Maksudnya begitu loh. Ada juga yang berpendapat begitu. Nah, kita tergantung kita lah. Terakhir, Bapak nanti baca di rumah aja dalil nomor ke itu, bahwa saya membawain 2 tafsir. Tafsir Jalalain, yaitu ada di dalil nomor berapa? Nomor 7 ya, mengenai ayat ini, dan tafsir Ibnu Katsir di dalil nomor 11. Ya, itu mengenai itu. Dan baik Ibnu Katsir, kalau Ibnu Katsir jelas-jelas bahwa masih mendukung bahwa harus ada saksi. Ibnu Katsir, ya kan? Harus ada saksi pokoknya gitu. Tapi kalau Jalalain di nomor 7 itu, Jalalain itu nggak pernah menafsirkan secara luas, hanya mengartikan beberapa kalimat, sehingga agak kabur menurut saya. Lihat nih yang 7 ya, kan diulang ayatnya sama dia. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, lalu Jalalain bilang, atau masa idah mereka hampir habis, gitu ya, maka tahanlah mereka, seumpama kalian rujuk dengan mereka. Tuh, ditambah Jalalain begitu, dengan baik. Artinya tidak memberatkan kepada mereka. Atau lepaskanlah mereka dengan baik, biarkanlah mereka menyelesaikan idahnya, dan janganlah kamu jatuhkan keberatan terhadap mereka. Itu kata Jalalain. Jadi dia, nah terus ini, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi
dalam masalah rujuk atau talak ini, dan hendaklah kami menegakkan kesaksian bukan karena demi orang yang seperti saya kira atau bukan karena. Jadi maksudnya Jalalain nggak bilang harus ada atau enggak, dia hanya bilang kalau ada saksi ya karena Allah, jangan karena kamu bayar gitu. Tapi intinya ada nggak ada saksi nggak dimasalahkan sama Jalalain. Ibnu Katsir mempermasalahkan dengan mengharuskan saksi berdasarkan asar para sahabat. Itu dulu ya, sementara ya. Semoga gue udah berbusa-busa. Intinya jangan pala kan gitu. Semoga. Apa? Tapi kalau Bapak enjoy nggak ada masalah loh Pak. Kita terusin ya. Minggu depan terusin ya. Jangan putus asa belajar agama. Terus saja digali. Nggak ngerti nggak apa-apa. Ntar ngerti sendiri. Tapi tetap kita ngikutin apa yang Pak Luli katakan minggu lalu. Ilmu talak adalah ilmu yang boleh dipelajari tapi jangan dipakai, jangan diamalkan, gitu ya. Ya Pak Luli ya. Kayak sihir. Demikian, semoga manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.